pagi, selamat hari Rabu. Sermon yang barusan disampaikan Pastor Stephen Lim sangat menguatkan kita semua, amin. Saya akan memberikan informasi untuk hari ini. Akan diadakan ibadah komunitas usia indah Maret 6 hari Jumat tanggal 17 WIB di gedung gereja bersama dengan Pastor Stephen Lim. Eternitins bersama Kak Theo Sabtu 7 Maret 2026 jam 16 WIB di ruangan sekolah minggu. Jangan lewatkan Sunday Service pada tanggal 8 Maret 2026 di gedung gereja bersama Pastor Stephen Lim jam 10 bersamaan dengan Sunday School. Bagi jemaat Rehoboth Semarang yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di sekitar Rehoboth Semarang atau dengan kris yang tertera di bawah ini. Jemaat Rehoboth Semarang dapat mengikuti sosial media Rehoboth Semarang yang tertera di bawah ini. Bagi jemaat Rehoboth Semarang yang memiliki pertanyaan, dapat menghubungi ke hotline yang tertera di bawah ini. Saya ada ayat pegangan untuk kita semua pada hari ini. Yohanes 14 ayat 6 TB. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dalam bahasa Inggris NIV, Jesus answered, "I am the way and the truth and the life." Jemaat Rehoboth Semarang dapat mendapatkan ayat-ayat harian seperti ini dan renungan harian beserta informasi gereja setiap harinya dengan cara mengikuti WhatsApp channel yang tertera di bawah ini. One vision, one heart for harvesting. Tanggung jawab hidup, kekudusan hidup, langit baru, bumi yang baru. See you again, bye-bye. Bapak Ibu, minggu lalu saya membahas tentang ini dan saya masih melanjutkan ini. Minggu lalu saya membahas tentang ada 3 kecantikan yang ada yang harus kita rawat di dalam diri kita. Yang pertama kecantikan batin. Itu terlihat dari karakter, dari etika orang. Itu wilayahnya di mana? Di pikiran, perasaan, dan sikap hidup orang. Kalau Anda merawat kecantikan batinmu, ini yang terdampak. Kemudian di level selanjutnya, jiwa. Kecantikan jiwa itu psikologismu. Itu wilayahnya di dalam kehendakmu, emosimu, keputusan hidupmu. Psikologis ini wilayahnya di dalam kehendak, emosi, dan keputusan-keputusan hidupmu. Itu terlihat dari kecantikan jiwamu, saudaraku. Dan yang paling hakiki, yang paling tinggi adalah kecantikan roh. Roh itu nilainya ilahi dan kekal. Dan itu wilayahnya di dalam hubunganmu dengan dia secara eksklusif. Saya kasih tahu, orang batinnya baik, cantik, belum tentu memiliki kecantikan roh. Orang bisa sikapnya sampai, kalau di Jepang itu sampai terima kasih. Ngomong dengan orang sampai begitu hormatnya. Bapak Ibu pernah gak ketemu orang sampai begitu hormatnya sama, kalau ngomong itu sampai saya kadang risih sendiri. Sampai kadang saya ketemu orang-orang model begitu sampai saya merasa saya tidak layak jadi pendeta. Saya kurang ramah seperti dia. Itu ramahnya minta ampun. Nah ini, dia punya kecantikan batin tapi belum tentu punya kecantikan roh. Orang mungkin punya kecantikan batin, punya kecantikan jiwa. Matang. Keputusan hidupnya matang. Tenang. Teduh. Tapi keteduhannya keteduhan yang masih ada batasannya. Keteduhan orang itu dilatih sampai dia memiliki kecantikan jiwa. Dia bisa di limit-limit tertentu yang tidak mengganggu traumanya. Tapi akan ada trauma-trauma yang ketika dilanggar, maka kecantikan jiwa ini mulai gugur. Paham gak? Ngikutin gak nih? Paham ya? Orang yang memiliki kecantikan jiwa, kecantikan batin belum tentu punya kecantikan roh.
Tetapi orang yang punya kecantikan roh, intimasi dengan Tuhan, pasti jiwanya cantik, pasti batinnya cantik. Dan ini tidak bisa diganggu gugat, ini paling hakiki. Itu pertemuanmu dengan Tuhan. Dan jujur saudaraku, banyak orang Kristen yang belum memiliki kecantikan roh. Kalau orang Kristen punya kecantikan roh, dia tidak akan sakit jiwa. Kenapa pastor ngomong begitu? Kalau orang punya kecantikan roh, satu hal. Kalau orang punya kecantikan roh, saudaraku, dia akan memiliki yang namanya baca bersama, 1, 2, 3. Damai sejahtera. Karena banyak orang tidak memiliki kecantikan roh, psikisnya, coba ya dibuka ya, biar Anda belajar bareng. Pikirannya, perasaannya, akhirnya di dalam sikap hidupnya, kehendaknya, emosinya, keputusan hidupnya jauh dari yang namanya dimau Tuhan. Dan kalau orang meleset dari maunya Tuhan, maka dia belum punya kecantikan roh. Dan kalau ini meleset semua, maka damai sejahtera tidak akan pernah ada dalam hidup orang itu. Termasuk banyak orang Kristen, termasuk pendeta sekalipun. Saya merenungkan ini dari pengalaman hidup saya. Saya masuk kamar doa, saya berdoa, saya berteriak, saya memuji, saya menyanyikan lagu, saya kusuk di hadapan Tuhan. Tapi seringkali saya keluar masih kalah dengan keadaan, saudaraku. Betul apa enggak betul? Kita letoy di luar sana, menghadapi keadaan hidup, fakta hidup. Damai sejahtera tidak ada di tangan kita. Bohong. Dan itu dipergunakan oleh para pembuat lagu untuk merangsang kau untuk semakin bisa memiliki damai sejahtera dengan lagu-lagunya rohani zaman sekarang ini. Tapi tetap gak dapat. Cuman di momentum itu tuh. Hanya di momen itu aja. Aku punya Tuhan yang besar. Lagunya itu kan. Yang telah berjanji kan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyanyi, semangat, wah keluar loyo. Itu yang saya alami juga, saudaraku. Kita remuk dengan keadaan hari hidup. Maka sekali lagi, saudaraku, damai sejahtera Allah tidak bisa dilepaskan dari yang namanya karakter. Maka di dalam suara kebenaran jelas, mau tidak mau, setiap saat kau harus memperbaharui batin, jiwa, dan rohmu. Melalui akal budimu belajar kebenaran, telingamu dengar kebenaran, hatimu dibangkitkan, renungkan siang dan malam, lakukan. Supaya apa? Pikiranmu tidak dibawa iblis ke area yang salah sampai kau hilang damai sejahtera. Kalau pikiranmu kena, perasaanmu pasti kena. Atau perasaanmu kena, pasti pikiranmu kena. Kalau pikiran perasaanmu kena, pasti sikap hidupmu kena, betul? Pasti. Akhirnya kita akan suam dengan yang namanya bertuhan. Ya gini-gini aja lah. Saya ketemu banyak jemaat yang ngomong, iya pastor tapi dia sampai pindah-pindah gereja. Tapi ya ketemunya ya begitu-begitu aja. Loh iya, karena kamu tidak memahami apa yang seharusnya kamu bidik dalam dirimu. Kamu kejar hasil. Kalau di sini saya ajarkan prosesnya untuk mendapatkan hasil itu. Berproseslah.
Dengan apa? Kerjakan kecantikan batinmu ini. Melalui apa? Kuncinya di sini. Amin gak nih saudaraku? Intimasi tidak hanya berdoa, tidak hanya memuji dan menyanyi, tetapi kau harus baca firman. Pembaharuan budi setiap saat. Dengerin khotbah-khotbah yang benar. Renungkan siang dan malam. Ketemu Tuhan. Kasih waktu ketemu Tuhan. Maka damai sejahtera itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya karakter. Kalau karakter orang buruk, hatinya busuk, tidak mungkin orang itu bisa menikmati sejahtera Allah. Setuju gak Bapak Ibu? Gak bisa. Kamu gak akan pernah bisa. Sekarang pertanyaannya, Anda sudah belum menikmati damai sejahtera Allah? Ini harus dicek loh dalam diri kita. Banyak orang sibuk pelayanan tapi tidak punya damai. Saya sedih dengan kekristenan hari ini. Kristen itu bukan cuma hingar-bingar begini loh saudaraku. Tetapi kedalamanmu, ketajamanmu, ketepatanmu menemukan Tuhan. Karena itulah baru kau bisa masuk ke relnya Tuhan benar gitu loh. Kamu sibuk segalanya tapi ini semua meleset percuma. Maka kalau ini semua tidak beres, maka emosimu nggak beres. Emosimu nggak beres, keputusan hidupmu pasti tidak beres. Maka pada malam hari ini saudaraku, ayo kita tembus batas yo. Menembus batas. Karena Tuhan kita memang Tuhan yang tiada batas, Dia pemilik segalanya. Kalau engkau tidak pernah memikirkan di titik ini sungguh-sungguh, saya kira sampai mati pun kau tidak akan ketemu Dia. Kau duduk tenang, fokus ke Tuhan, teduh. Kadang gak bisa berkata apapun, kau diam, teduh di hadirat Allah. Saya begitu. Roh Kudus akan bekerja, saudaraku. Dia akan menuntunmu dan menuntunku. Kalau kau benar-benar serius mencari Tuhan, amin gak? Dia tuntun dengan lembut. Kita tekun, Roh Kudus gak mungkin diam. Kalau kau mau belajar, Dia akan tuntun. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata begini, datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kamu anapauso, kelegaan. Ku beri kau kelegaan itu perhentian, rest. Pikul kuk yang kupasang, belajar padaku. Maka kamu akan beroleh perhentian, anapauso, rest. Rest in me. Berhenti di dalamku. Orang yang jiwanya sakit, batinnya sakit, jiwanya sakit. Karena dia tidak merawat rohnya, tidak akan pernah berhenti. Pikirannya, perasaannya, ini semua. Lihat tetangganya naik mobil baru, kau panas. Lihat temanmu pakai handphone baru, kau panas. Lihat adikmu atau kakakmu lebih sukses dari kamu, kau panas. Lihat adikmu sudah menikah dulu, kau belum punya jodoh, kau masih jomblo, kau panas. Lo betul apa enggak betul? Kok enggak ada jawab ya? Itu kenapa? Karena pikiranmu, perasaanmu, sikap hidupmu, kehendak emosimu, semua ini masih sakit jiwa. Kau belum mengalami rest di dalam Tuhan. Kalau kau kejar kecantikan rohmu di hadapan Allah, kau kerjakan, kau matangkan, kau dewasakan. Makanya saya selalu ngomong begini kan. Dulu hidup saya lebih baik dari hari ini, jauh sekali. Segala hal, ekonomi dan semuanya. Kalau dulu hitungan 10 mungkin sekarang saya 1, Bapak Ibu. 1 pun masih minus mungkin. Tapi kalau ditanya damai sejahtera, hari ini saya 10, dulu minus. Itu kalau saya jelaskan ke Bapak Ibu, saudara-saudari hari ini susah.
Tetapi saya bisa memahaminya dengan menjelaskan khotbah begini. Semakin rohmu matang, semakin kau melekat sama dia. Poin-poin ini, aduh panas sekali Bapak Ibu saya, sebentar. Ini kesorot lampu loh. Panas gak? Panas kan? Maka saya gak pakai jas, mohon maaf ya, gak boleh ditiru, pakai kaos aja. Tapi kali ini karena daripada saya gak konsentrasi ngajar. Tadi sampai mana? Oh ya. Sampai mana tadi? Oh ya, paham. Karena kecerdasan rohmu. Rohmu semakin matang, semakin dewasa, melampaui usia jasmanimu. Maka pikiran-pikiran yang tidak perlu hilang, saudaraku. Ngerti nggak? Kenapa kita bermasalah selama ini? Karena ini mengenakan ini semua ini bukan pakai maunya Tuhan, tapi mauku. Me. Tapi ketika kita mendewasakan roh, kita akan mematikan kepentinganku dan mengutamakan kepentingannya. Kalau kita mengutamakan kepentingannya, maka Tuhan akan menggarap melalui Roh Kudus, maka pikiran, perasaan, sikap, semua ini mulai major. Lihat orang lain lebih sukses, kita tidak iri. Tapi kita bisa berkata, ikut senang ya. Kalau gereja, dulu saya masih punya konsep bersaing. Dulu. Sekarang enggak. Semua partner. Kamu kepala, aku tangan, kaki, beda-beda. Sama. Enggak perlu. Yang paling saya takutkan itu kalau di keluarga, kakak adik itu bisa saingan loh. Apalagi kalau cewek, anaknya 3 cewek semua, yang paling kecil udah dapat jodoh, yang 2 belum. Wah itu ribet itu. Betul gak? Betul apa enggak? Mesti ada rasa, apalagi yang paling kecil paling cantik. Aduh, yang 1, 2 itu kurang cantik, wah repot itu. Apalagi yang paling kecil dapat orang kaya pula. Yang ini naiknya mungkin mobil-mobil mewah, yang ini kebetulan dapat nih nomor 2. Tapi naiknya biasa-biasa aja. Itu bisa loh saudaraku, makanya saya ngomong apa? Itu bisa loh, kalau orang sakit jiwa, itu bisa ribut loh di keluarga. Orang tuanya sakit jiwa pula, masih lihat nanti kalau ketemu kumpul keluarga, iya tuh loh, mantunya yang paling kaya yang diomong terus, sakit hati loh. Halo, bener pastor, itu aku, nggak usah curhat. Betul loh, itu yang saya lihat Bapak Ibu, kejadian-kejadian itu begitu banyak kan. Ayo, kalau kaya begitu diomong-omong, waduh jangan. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, milikilah perhentian di dalam Tuhan, dimulai dari Anda dulu. Anapauso itu artinya sabat, rest di dalam Tuhan. Kau letih lesu, mari datang kepadaku. Letih lesu itu bukan karena sakit, belum sembuh, atau utang gak bisa dibayar, atau belum punya jodoh mau nikah. Bukan itu maksudnya. Letih lesu di sini terkait langsung dengan gini, orang yang tidak berhenti memiliki keinginan. Orang yang tidak berhenti memiliki hasrat dan cita-cita yang tidak sesuai dengan maunya Allah, itu orang yang letih lesu. Tuhan suruh kamu ke kanan, kamu ke kiri terus, capek saudara. Kayak saya punya anjing tuh ya, saya pakai rantai gitu kan. Saya mau ke sana, anjing saya ke situ terus, capek dia lama-lama narik terus. Nah itu kita begitu. Tuhan berkata, belajar padaku nak. Tentu Tuhan berkata begini bukan berbicara tentang belajar bagaimana mendapatkan cuan banyak. Bukan saudaraku. Belajar kepadaku itu belajar apanya? Tuhan Yesus mengatakan serigala punya liang,
burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus juga berkata begini, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Kalau kau mau mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan, selain kau memiliki intimacy with me, dekat denganku, ketemu aku tiap saat, kau mau tidak mau harus mulai melepaskan apapun dan siapapun di luar keinginanku, di luar kehendakku. Matikan hasratmu, matikan keinginanmu, matikan cita-citamu, matikan semua hal tentang dirimu sendiri, supaya engkau ngikut apa yang aku mau, maka engkau akan kukenyangkan. Yang haus akan kuberi minum daripadaku, yang kau tidak akan pernah haus lagi. Tapi tidak banyak orang sampai di titik itu memahami kebenaran firman dan memperjuangkannya untuk benar-benar bisa mengalami anapauso. Kalimat pause, di pause, berhenti. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, saudaraku, siapa yang mati di situ? Di dalam perjalanan itu siapa yang mati? 1 Korintus pasal 10 mengatakan mereka diantaranya yang bersungut-sungut itu yang mati. Yang tidak mengucap syukur, yang tidak mengalami damai Tuhan. Sepanjang perjalanan dia bersungut-sungut, dia marah. Itu yang dihabisi Tuhan sebelum dia memasuki tanah Kanaan. Makanya kemarin waktu Minggu saya ceritakan, hari Jumat waktu istri saya mau berobat, saya duduk sama dia, saya ngomong, Tuhan ingetin saya untuk kita mengucap syukur. Dengan sakitmu mengucap syukurlah. Terus kami menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yuk nyanyi bareng. Kami memuji kebesaran-Mu. Siapa yang ajaib, saudaraku? Katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersyukurlah dengan segala keadaanmu, saudaraku. Orang Mesir tidak tahu bersyukur. Enak dulu, sakit jiwa kan. Orang Mesir itu kan banyak sakit jiwa. Enak dulu di Mesir. Musa, kenapa kau bawa kami di padang belantara begini? Kau biarkan kami mati di sini ya? Kembalikan kami ke Mesir. Di sana masih banyak makanan. Mereka bersungut-sungut, padahal mereka melihat sendiri. Tiap pagi dikirim roti mana, betul? Dia lihat sendiri loh. Dia buka kemahnya, dia lihat sendiri. Tuhan kirimkan roti mana, burung puyuh. Coba loh saudaraku, tapi masih bersungut-sungut. Mereka lihat sendiri bagaimana Tuhan buat tulah atas bangsa Mesir. Waktu beberapa minggu lalu saya ajarkan di sini kenapa Firaun tidak kena bara hari itu. Tuhan kasih waktu kepada Firaun untuk bertobat. Tapi Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya dan akhirnya saudaraku, dia tidak pernah selamat. Kalau saya berpikir ulang lagi, tulah itu pun juga seharusnya menjadi kesempatan untuk bangsa Israel yang dimusnahkan di padang gurun itu. Untuk melihat betapa Allah Israel itu hidup. Berkali-kali dia melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Saya mau khotbahin tentang Yosafat tapi lupa terus Bapak Ibu. Yosafat itu keren. Dia dikeroyok dengan 3 bangsa di depannya. Dia bingung. Besok dia perang. Dan pasukannya tidak banyak.
Apa yang Yosafat lakukan? Yosafat menghadap kepada Tuhan. Tahu, Tuhan hanya menyuruhnya hanya untuk memuji dan menyembah. Besok paginya mereka perang sendiri. Dan bangsa Israel menang tanpa perang. Mengucap syukur. Ucapan syukur. Ada damai di dalam pengiringanmu kepada Tuhan hari hidup. Itu sebuah powerful hidup. Ngerti gak saudaraku? Orang lain, orang dunia loyo dengan keadaannya. Tapi kalau kau di dalam Tuhan, kau punya damai sejahtera. Saya pernah katakan, kalau kau masuk kamar doamu, keadaanmu habis-habisan. Kau masuk kamar doamu, kau ketemu Tuhan. Kau keluar, kau gagah. Kau menjadi seorang panglima doa. Dan itu powerful. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Menjadi umat pilihan itu harus rela meninggalkan Mesir dunia. Kalau kau selamanya masih memegang itu semua dan kau tidak mau memperbarui batin dan jiwamu, memperbesar kapasitas rohmu, kau selamanya tidak akan pernah mengalami ini. Dengar saudaraku, sekalipun kau tidak menjadi orang terhormat di mata manusia, kau dihina, kau disepelekan karena kita tidak punya apa-apa, tidak masalah. Amin gak nih? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dulu buat saya apa-apa itu. Tapi hari ini bukan apa-apa. Kamu menghina saya, gak apa-apa. Memang aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya Tuhan yang hebat. Kalaupun fasilitas terhormat, kedudukan, bergelar tinggi kau pun gak punya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa saudaraku. Asal kau bisa menikmati ketemu Tuhan. Asal kau bisa menikmati dekapan Tuhan. Sampai kau bisa berkata, Tuhan cukup bagiku. Itu indah. Itu kaya sesungguhnya. Dan kalau kau bisa berkata begini. Ini kemarin istri saya ngomong, siapin loh, ini Jaden udah mau kuliah. Lawang aku kerja sama jenderal, sama pemilik langit bumi kok. Halo, betul gak? Apa yang kupikirin? Lah kalau sekarang kamu hitung ya gak ada duitnya. Tapi saya ngomong sama istri saya, jangan hilang damaimu. Percaya saja. Rest di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan. Loh, Bapak Ibu ikut perusahaan gede-gede, aman toh? Aman gak? Saya perusahaan multi angkasa loh. Kamu jangan main-main. Perusahaan saya apa? PT Langit Baru. Kamu masih mau menghina saya? Lurusannya bosnya gede loh. Hah? Bos-bos kalian dipitek kayak tewas sama bos saya. Kamu jangan main-main. Terus apa yang saya takutin? Saya sampai ngomong sama istrinya berkali-kali, don't worry. Bahkan sampai hal yang paling kecil pun tidak saya ucapkan, cuma terbersit dalam hati saya. Tuhan beri. Saya tuh kadang kesumuan di sini. Kalau AC nyala kan lumayan ya dinginnya. Tapi di mimbar ini panas Bapak Ibu karena AC ini lampu banyak. Saya enggak minta enggak apa ada. Ini mau dipasang AC di sini. AC-nya enggak AC kecil, AC 5 PK lagi. Loh bener. Itu saya enggak pernah minta sama Tuhan, udah. Tapi kalau belum dikasih udah enggak usah ngeyel. Kalau kamu ngeyel berarti sakit jiwamu. Amin. Enak, hidup itu enak. Kalau damai berarti kamu sehat. Rohmu sehat, jiwamu sehat, batinmu sehat. Tidak usah punya keinginan yang lain. Udah cukupkan. Kau jadi orang yang paling kaya di bumi ini. Bapak Ibu kalau masih ragu, lihat hidup saya. Ini bukti nyata penyertaan Tuhan yang sempurna. Lihat gereja ini. Ini penyertaan Tuhan yang sempurna. Gereja ini hari Rebo kalau dulu
jangankan enggak hujan, sepi. Pada nggak mau datang, enggak tahu kenapa saya jengkel sampai kadang. Sekarang hujan badai kok kamu masih mau datang sih? Hah? Kamu kok masih mau datang? Hari Minggu sekarang mulai full. Saya bersyukur saya tidak ada hati apalagi dulu. Kalau dulu kan masalah tuh numbers buat saya. Kok nggak sampai 100 lebih misalnya? Kok masih segitu? Itu masalah buat saya. Hari ini enggak. Tugas saya apa? Memberitakan kebenaran, hidupku benar, serius, gembalakan yang baik, selesai. Kalau belum waktunya nggak usah ngeyel sama Tuhan. Kalau saya ngeyel berarti saya bangun panggung. Setuju nggak? Selesai toh, begitu aja toh. Kalau ini suruh Tuhan tutup ya tutup. Lanjut ya lanjut. Saya gitu sekarang saudaraku. Jadi hidupmu akan jelas. Kenapa? Karena bukan kepentinganmu, tapi kepentingannya. Anakku kuberikan ke Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri yang berkata kalau kau mencintai aku nak sampai di titik nadirmu, tidak akan kubiarkan kau dipermalukan hidupmu. Betul? Maka saya sebagai hamba Tuhan, saya buktikan itu kepada Tuhanku. Aku tidak akan main-main dengan hidupku Allahku. Maka jangan permalukan hidupku di kalayak musuh-musuhku. Maka tidak usah khawatir. Jadi sudah jelas ya bahwa kau harus bisa menikmati Tuhan dan kehadiran Tuhan sampai kau berkata Tuhan cukup bagiku. Karena Tuhan sendiri yang berkata dengan jelas begini, ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Oke, saya jelaskan. Rest di sini ada dua yang saya mau maksudkan. Ketika kau hidup di bumi ini dengan segala kompleksitas masalahmu, kau harus rest di dalam Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Maka disinilah indikator seberapa rohmu sehat. Responmu itu menunjukkan seberapa jiwa dan batinmu sehat. Tetapi ini semua akan, kelakuan hidup kita akan berhenti di satu pangkalan istirahat kita, yaitu LB3. Ini rest yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan ini, berjuang, rest setiap saat sampai kau menutup usia, kau bisa finishing well, pola pikir perasaan semua dibenahi, rest sampai kau bisa berkata, aku tidak mau bergejolak apapun yang akan mendukakan hati Bapa. Maka aku hidup hanya bergantung kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menuntun aku baru jalan. Kembali lagu yang kemarin, bukan lagu GSK. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Terus apa? Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu itu apa? Roh Kudus. Ku perlu Tuhan. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Lah, itu dibutuhkan. Yuk, lagi. Gimana? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu siapa? Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Kasih karunia Tuhan itu banyak, saudara. Yuk, pimpin
pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kasih karunia Tuhan itu jelas sudah sering saya jelaskan. Ada Roh Kudus, ada firman Injil, ada Spirit Yesus, Roh Yesus. Huruf kecil. Ini bukan rohnya, tapi ini spirit. Spirit atau gairah Yesus. Itu kasih karunia yang Tuhan titipkan ke kita. Maka kita baru bisa berjalan dengan Roh-Mu Bapa, Roh Kudus itu. Aku mengalami rest setiap saat. Sampai aku tiba di tempat perhentian yang sesungguhnya, yaitu di langit baru, bumi baru. Siapa yang mau angkat tanganmu? Yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Firman Tuhan ingetin loh. Kadang kita yang tahu duluan bisa gak masuk. Wah, saya setiap kali ngomong, kalau diingetin firman ini saya nangis, Tuhan jangan. Saya sudah memberitakan firman, saya sudah capek. Saya berjuang, kau tidak izinkan aku masuk. Aduh, aku bisa. Wah, saudaraku. Anda takut gak? Saya takut saudaraku. Maka tiap saat milikilah hati yang begini. Jangan-jangan aku belum perfect di hadapan Tuhan. Jangan merasa hebat saudaraku. Kau harus punya, Pak, Stephen ada salah gak hari ini? Ampuni Stephen, Pak. Itu yang saya lakukan saudaraku. Setiap malam, setiap saat saya lakukan itu. Jangan aku sampai ditolak suatu hari nanti. Maka saudaraku, kalau hari ini kekristenanmu tidak ada damai, kau ada yang salah dengan Kristenmu. Kalau boleh dikatakan simpelnya begini, kalau kau belum mengalami damai sejahtera Tuhan dalam hari hidupmu 24 jam, dengan semua problem hidup, berarti saudaraku, kau masih di luar relnya Tuhan. Amin. Maka milikilah konversi karakter yang berubah segera. Konversikan jadi semakin miliknya Tuhan saja hidupmu. Tapi untuk konversi ini, untuk perpindahan ini dari manusia tentang diriku menjadi manusia milik Allah, itu membutuhkan perjuangan yang gak mudah. Itu menuntut segenap hidup. Menghabisi seluruh hidupmu. Maka pada sore malam hari ini Tuhan mau berbicara dalam hatimu. Jangan keraskan hatimu. Malam ini mungkin Tuhan mau berkata, nak, jangan keraskan hatimu. Setiap hari ada firman, ada renungan pagi. Tiap hari ada tuntutan Tuhan di setiap renungan The Message yang Anda dengar, saudaraku. Ada tuntutan Tuhan. Itu kerasa loh, kadang kalau saya buat renungan The Message-nya. Kalau roh saya baru kurang on gitu, itu kerasa. Renungan yang mau saya renungan itu sampai kadang kalau belum on ya saudaraku, saya bisa 5-6 kali take gak jadi loh. Betul. Itu kemarin saudaraku, hari apa ya, minggu lalu. Itu satu renungan itu bisa 6 kali. Sudah 10 menit saya matiin. Enggak, matiin, hapus. 6 kali itu 6 cerita beda. Betul loh, 6 kali itu 6 beda. Yang ketujuh, nggak jadi saya tutup handphone. Saya ajak anak saya yang kecil, yuk naik motor dulu yuk, Dedi mau muter sebentar. Saya cari hawa Bapak Ibu. Saya muter sebentar, pulang, cuci muka, cuci tangan, doa lagi, nyembah, baru rekaman. Itu baru bisa
selesai 16-17 menit. Bapak Ibu, ketemulah Tuhan. Sampai engkau bisa bercinta-cintaan dengan Dia. Berkasih-kasihan dengan Dia. Kayak kita seorang anak ketemu papa. Kita bisa berkasih-kasihan, sayang-sayangan dengan papa kita. Ngerti gak saudaraku? Sampai kita bisa manja. Ketemulah, praktekkan. Saya orang yang bengis saudaraku, tetapi hari ini saya bisa melo sama Tuhan. Istri saya saksinya, karena saya bisa merasakan kau punya damai yang tidak bisa saya utarakan, tapi harus kau rasakan. Kau bisa menembus semua model musim hidup kalau kau punya damai di dalam Tuhan. Karena saya sampai hari ini saya bisa percaya begini, tidak ada satu kejadian dalam hidupku pun tidak ada faedahnya di tangan Tuhan. Setuju? Setuju ya? Kalau dulu aku salah pun Tuhan bisa pakai kesalahanku menjadi sesuatu yang indah. Apalagi kalau hari ini aku berjuang hati-hati hidup. Pasti setiap langkahku selain untuk memuliakan Tuhan, pasti Tuhan akan menjagai setiap langkahku. Amin saudaraku, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ingat Bathsheba dan Daud, dari sebuah kesalahan dan dosa itu pun Tuhan bisa create lahir keturunan Yesus di situ. Betul? Yesus kan lahirnya dari keturunannya itu. Bisa loh. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, proyek utama hidupmu adalah mengantar dirimu sampai ke tanah perjanjian yang sesungguhnya. Gak usah sibuk cari jiwa, bidik jiwamu dulu. Makanya tema kita adalah one vision, one heart for harvesting. Satu visi kita apa? Langit baru, bumi baru. Satu hati kita untuk Tuhan saja. Amin. Untuk Tuhan kita persembahkan untuk Dia. For harvesting, tuai jiwamu dulu. Beberapa orang dulu tanya sama saya, Pastor fokusnya apa ini? Mau memenuhin gedungnya? Enggak. Saya mau tangkap jiwamu dulu. Kalau kau sudah menang, kau bisa memenangkan banyak jiwa dengan mudah. Dengan hidupmu. Maka proyeksikan mulai hari ini hidupmu untuk Tuhan. Fokusku untuk Tuhan. Jadi tidak ada satu kejadian dalam hidupmu yang boleh lolos. Dan begitu saja jalan dan akhirnya tidak ada faedahnya untuk membawamu kepada kekekalan, saudaraku. Jadi jangan ada satu hari pun Anda lewatkan. Karena Anda bisa mengerti nanti suatu hari di pengadilan Allah. Ternyata betapa penting dan berharganya setiap waktu yang Tuhan berikan. Itu adalah waktu untuk kau berlatih, berjuang. Untuk kau bisa memenangkan rest di dalam hidupmu. Maka orang kalau begini, saudaraku, sudah mengalami rest. Nih yang perempuan-perempuan nih. Deadline usiamu udah siap nih, udah umur. Gak bingung cari jodoh. Karena sakit jiwa, takut dinilai orang gagal hidup karena gak punya pasangan. Dia sembarangan pilih jodoh. Dan akhirnya apa? Dia dan pasangannya sama-sama menuju ke dalam api neraka. Setuju gak nih? Dia pasangannya punya anak pula. Papa mama sakit jiwa, anaknya mesti sakit jiwa. Punya cucu sakit jiwa. Punya besan sakit jiwa pula. Wah susah itu ribet. Isinya ribut terus di bumi seperti di Anda yang ngomong, bukan saya. Itu jadi masalah. Kenapa? Ya begini. Kalau Anda sudah di sini, Anda mulai benahi, Anda mulai lihat pasanganmu salah, sakit. Dibimbing pasanganmu. Amin gak nih? Nah, bukan dibinasakan. Dibina, bukan dibinasakan. Dibina. Kalau dibina,
Ibu-ibu, jangan KDRT sama suamimu loh. Anda itu enggak mukul tapi ngocehnya itu KDRT Bapak Ibu. Anda menyakiti, betul saya nggak bohong. Perempuan-perempuan itu KDRT-nya dari mulut. Betul, saya dengar itu banyak loh. Suami-suami ketawanya seneng banget nih, saya ngomong begini. Lihat rasanya, yes. Pastor teruskan, pastor gitu kan hatimu kan. Tak terus Ki. Ya, itu KDRT-nya kadang kalau saya dengar ya, aduh. Apalagi suami-suami kalau udah pensiun. Suami-suami itu hanya satu kebutuhannya, dihormati, saudaraku. Betul pria-pria? Loh kok enggak berani jawab? Ada istrimu biar dengar. Ya gitu, yuk. Pria-pria butuh dihormati, setuju? Jangan mempermalukan suamimu di depan anak-anakmu, menantumu, apapun. Jangan. Kalau mau ngomong sesuatu private. Itu Anda belajar bijaksana, itu kecerdasan roh. Anda harus merawat pernikahanmu dengan baik. Meskipun dia tidak berpenghasilan pun Anda tidak boleh merendahkan dia. Saya lihat banyak saudaraku, jomplang di situ. Pria-pria pun sama. Kalau kamu yang cari duit, jangan merasa hebat. Segala sesuatu istrimu tidak boleh mengerti dan sebagainya, jangan. Tapi bangunlah sebuah rumah tangga yang dimulai dari seseorang yang mulai memperbesar area rohnya kepada Tuhan. Maka akan mendampak kepada jiwa dan batinnya. Dan dia akan menyembuhkan pasangannya, dia akan menyembuhkan anaknya. Kalau papa mamanya masih tidak sehat, nanti lihat anak yang dilahirkan, parentingnya pun akan sakit. Dan akan lahir anak-anak sakit jiwa. Maka kalau Bapak Ibu, jangan pernah takut anakmu dimarahin orang. Tidak apa-apa. Itu anak saya Jaden Hansel dimarahin aja kalau Bapak Ibu merasa dia tidak benar. Setuju? Setuju? Tidak apa-apa. Tapi papa mamanya harus yang menjadi pendidik paling keras di rumah. Dia harus belajar aturan main sebelum dia keluar dari rumah. Papa mamanya yang benar dulu. Disitulah yang mau saya sampaikan saudaraku. Bagaimana seorang papa mama, seorang suami, seorang istri, seorang pemimpin, siapapun Anda, bisa di tracknya Tuhan. Dan benar kau harus mengalami rest dulu di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Perbesar kapasitas rohmu, kau akan mengalami damai. Maka semua keputusan yang kau ambil bukan keputusan yang impulsif. Keputusan-keputusan yang memang tuntunan dari Tuhan. Dan itu pastikan ditemukan di Jemaat Rehoboth Semarang. Amin saudaraku, siapa yang berjuang ke tanganmu? Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang terbaik, ya bangkit berdiri ya. Anda diberkati Tuhan.